mengumpamakan, sangat ya, sangat luar biasa. saya mengumpamakan Trinitas dengan buah peler, betul. Ya, Saya akui ya. itu. Jadi Roh Kudus dan itu biji, Bapa biji. Iya, Yesus adalah Yesus adalah titiknya, penis. penisnya. Ya, karena dia beda dia. Beda ya, oke. Ini Saya tuh hakikatnya mengikuti apa? Bible. Jadi hakikatnya apa itu? Hakikatnya Mereka adalah tiga kemaluan tidak gitu. terpisahkan. Mereka tidak terpisahkan bertiga. Satu mereka. Itu laki-laki satu kelamin atau tiga kelamin. Satu kelamin. Tapi ada tiga entitas di situ yang berbeda. Buah bijinya dua, penisnya satu. Tiga dalam satu kesatuan. Direktorat Reserse Siber Polda Sumut menetapkan selebgram Ratu Talisha alias Ratu Entok sebagai tersangka dugaan penistaan agama pada 8 Oktober 2024. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi menjelaskan, jika penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi 2 alat bukti saat gelar perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uniriva dikatakan menghujat karena memberikan perumpamaan terkait Tritunggal. Konsep Tritunggal sama seperti kelamin. Wah, Uniriva menghujat ya. Oke teman-teman, kita akan bahas ini. Apakah saya akan memberikan, ini bukan pembelaan, tapi ini adalah sebuah reaction dari satu video Laskar Kristus yang mengatakan tangkap Uniriva. Uniriva harus ditangkap karena menghina Tritunggal yang Maha Kudus. Sebelumnya intro dulu ya. Penisnya. Ya, karena dia beda dia. Beda ya, oke. Saya tuh mengikuti apa? Bible. Jadi hakikatnya apa itu? Hakikatnya Mereka adalah tiga kemaluan tidak gitu. terpisahkan. Mereka tidak terpisahkan bertiga. Satu mereka. Itu laki-laki satu kelamin atau tiga kelamin. Satu kelamin. Tapi ada tiga entitas di situ yang berbeda. Buah bijinya dua, penisnya satu. Tiga dalam satu kesatuan. Oke, teman-teman, ini adalah video yang dipenggal ya, video yang dipenggal dalam ranah diskusi. Tahu sendiri ya kalau diskusi itu ada asbab akibatnya, ada asal muasalnya, ada awalnya. Diskusi itu berasal dari pertama kita membuka komal dan kita mengajukan biar mereka bertanya. Nah, teman-teman perhatikan ya, perhatikan. Ketika saya adalah tipikal orang yang menghadapi para pendebat atau para penanya Kristen itu sesuai dengan siapa yang masuk ke komal saya. Ya, perhatikan. Saya akan menghadapi orang-orang tersebut sesuai dengan orang tersebut. Teman-teman pernah tidak dulu ketika 3 tahun lalu orang yang pertama sekali menyamakan Tritunggal dengan kelamin itu pihak Kristen dari Malaysia bernama Pak JJ. Ya, ketika dia berdiskusi dengan Bang Dewa. Bayangkan, ini lucu sekali. Ketika mereka sendiri mengumpamakan bahwa Tritunggal itu ibaratkan kelamin seperti yang disampaikan Pak JJ, lalu kita ulangi menyampaikannya, maka yang dituduh menghujat adalah kita. Makanya ketika mereka mengatakan sama seperti ini, ketika mereka mengimani Tuhannya mati, lalu kita ulangi kembali dalam ranah diskusi, kita yang dituduh menghujat. Padahal kita umat Islam yang tidak percaya dengan konsep seperti itu. Nah, tahu tidak teman-teman, kenapa saya sendiri adalah orang yang membawa konsep seperti itu? Saya menunjukkan kalau seandainya saya ikuti apa yang dilakukan oleh Bible, maka ternyata itu sangat-sangat tidak elok, tidak etis. Justru saya melakukan itu supaya banyak orang sadar bahwa apa yang ada dalam Bible, kenapa saya tidak mungkin menjadi Kristen? Karena itu. Kalau saya ikuti apa yang dilakukan oleh Bible, maka saya akan sangat tidak elok dan sangat vulgar. Contoh, ketika saya berdiskusi dengan mereka, saya bertanya tentang ayat Yeskiel, teman-teman ya. Saya mempertanyakan kitab Yeskiel. Saya pendiskusi by the way ya. Jadi saya melakukan apa yang
di hadapan saya itu seperti apa lawan diskusi saya, maka saya akan men-treatment mereka seperti yang mereka lakukan. Supaya mereka tersadar bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Nah, perhatikan teman-teman. Ketika kita berbicara tentang Yeskiel pasal 23, ya, ini dasarnya. Dasar yang saya contoh ketika mengumpamakan sesuatu. Perhatikan teman-teman. Yeskiel pasal 23 mengumpamakan tentang persundalan atau penyelewengan umat Samaria dan Yerusalem. Itu sama seperti orang bersetubuh. Ya. Kata-kata di Kristen pun banyak menggunakan kaidah-kaidah yang vulgar seperti hubungan intim dengan Tuhan, dijamah Tuhan, walaupun nanti itu multitafsir ya. Tetap itu kalau bagi saya itu tidak lazim ya, karena maknanya bisa ambigu nanti. Mari kita bahas Yeskiel pasal 23, kakak beradik Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Apakah menurut teman-teman muslim ini adalah ayat harfiah? Tidak, teman-teman. Mereka percaya ini adalah perumpamaan. Ya, perumpamaan yang difirmankan oleh Tuhannya umat Kristen tentang perjinahan yang dimaksud adalah kesyirikan yang dilakukan oleh umat Samaria. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Mengenai nama mereka, Ohola adalah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Artinya di sini secara konteks Tuhannya umat Kristen ya sedang mengumpamakan kesirikan yang dilakukan oleh orang Yerusalem dengan Samaria seumpama dengan persundalan yang dilakukan oleh perempuan yang bernama Ohola dan Oholiba. Jadi perumpamaan dalam Bible sendiri itu tidak jauh-jauh dari hal-hal vulgar. Dan lebih lanjut lagi teman-teman bahkan dijelaskan secara detail ya, secara detail. Nah, mereka kita lihat di ayat 20-nya. Saya pernah bilang begini. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Di sini perumpamaan tentang persundalan dari Ohola dan Oholiba itu bahkan diumpamakan seperti orang yang sedang bersundal dengan laki-laki yang kelaminnya seperti punya keledai. Artinya saya sudah berkali-kali berbicara dengan umat Kristiani. Kalau seandainya presiden kita sedang pidato lalu mengumpamakan negara kita ini, ya, negara kita ini, marilah kita bersatu. Lalu presiden kita berbicara di publik. Marilah kita bersatu seperti seorang suami istri diselimut yang memasukkan vaginanya. Seperti itu. Kira-kira itu patut atau tidak? Waktu berkali-kali saya berdiskusi membawa gagasan dan ide berpikir ini. Lalu kalau mereka bilang itu sah-sah saja. Ketika saya justru membuat analogi. Orang Kristen banyak sekali menganalogikan Tritunggal. By the way, Tritunggal itu adalah konsep ya. Dengar ya. Itu konsep. Saya tidak menistakan Tuhannya. Karena wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Tuhannya adalah Yesus Bapa dan Roh Kudus. Yang saya analogikan seperti kelamin adalah konsep. Konsep itu bisa dianalogikan menjadi apa supaya dipahami. Mereka menganalogikan seperti es batu. Mereka menganalogikan seperti segitiga. Mereka menganalogikan seperti apapun. Ketika Bible membuat perumpamaan bahkan tidak jauh-jauh dari perhubungan badan dan kelamin, maka ketika saya coba lakukan seperti yang Bible ajarkan, kemudian saya umpamakan dengan umpama yang tak terbantahkan karena itu real, betul. Karena saya juga menghadapi penghujat-penghujat yang menghina Nabi Muhammad karena mereka suka membahas surga selangkangan, 72 bidadari. Untuk men-trigger mereka supaya sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu kalau seandainya saya lakukan seperti yang dilakukan Bible, maka itulah konsekuensinya. Dan biasa video saya dipenggal dan dipotong padahal itu dalam ranah diskusi. Ya. Saya adalah umat yang reaktif. Saya itu bukan umat yang beraksi. Saya tidak akan mau membuka komal diskusi hanya untuk mempertanyakan kekristenan. Karena bagi saya adalah lebih baik mensyiarkan agama Islam.
Saya akan membuka komal diskusi mempertanyakan kekristenan kalau sudah ada sebab akibatnya. Sebabnya, misal sudah ada Ica mengatakan Allah merevisi Al-Quran, dia buka komal, saya tidak bisa jawab ke atas. Saya akan jawab di tempat saya dengan menunjukkan apakah Kristen adalah kitab suci, itu komparasi namanya. Nah jadi teman-teman terkadang yang membingungkan adalah parameter atau standar menghujat agama di Kristen ini yang masih sampai sekarang kita belum dapatkan dasarnya. Karena mereka punya standar beda-beda. Bahkan ada umat Kristen yang mengatakan seperti Ehad tadi, saya naikkan lagi videonya, mengimani Al-Quran kita saja udah menghujat bagi mereka. Ini yang membingungkan terkadang. Ya, ini yang membingungkan. Jadi pada akhirnya apa? Pada akhirnya kita akan dikenai pasal-pasal yang ya mereka sendiri kalau mereka nggak suka ya udah. Yang baik di dalam mereka, padahal di belakangnya mereka melakukan hal-hal yang justru lebih jahat daripada apa yang mereka ini. Jadi ya gitulah. Iya Bang, saya tuh ngelihat ini Bang, pada saat Tuhan Yesus disalib ya Bang ya, Tuhan Yesus berkata begini, ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Betul. Apakah polisi-polisi itu tidak tahu dia sedang menganiaya Tuhan Yesus? Dia menjambak, meludahi, memasukkan mahkota duri dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus juga meresponnya dengan kata, nah kita juga seperti Barak tadi ya, sebenarnya pada hakikatnya dia sendiri juga kurang paham. Beberapa hadis atau beberapa Al-Quran tidak semuanya juga paham. Nubuatan penyaliban Yesus kan sudah tercatat semua di Alkitab. Betul. Mereka kan juga tidak paham, bahkan akhirnya kita cari itu. tapi maksudnya gini, yang membuat Bunda Rifa meledak itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istilahnya dikatakan bohong atau apapun dan sebagainya ya. Nah, perhatikan teman-teman. Ini adalah pengakuan dari Kung Yin sendiri. Saya meledak emosinya karena orang Kristen mengatakan Allah pembohong. Ya, jadi dalam ranah diskusi itu saya akan melakukan sesuatu karena ada sebabnya. Karena saya sedang berdiskusi. Ya, itu juga yang terjadi. Ketika saya sedang berdiskusi dengan umat Kristiani, ya, lalu mereka menganalogikan, saya membawa ide gagasan baru. Harapan saya bantah. Oh, mereka bilang enggak boleh, itu enggak pantas Uniripa. Oke. Masalahnya pertanyaannya adalah ketika Yesus sebagai Tuhan dihina, dinistakan, dibuka pakaiannya, ditelanjangi. Kalian mengimani itu. Pertanyaannya adalah, wahai saudara-saudaraku, ketika konsep diumpamakan dengan kelamin, kalian tersinggung. Kalian tersakiti. Tapi justru ketika saya bertanya, apakah kitab Yeskiel ini itu lumrah dan wajar? Mereka menjawab, itu lumrah dan wajar. Nah, ini yang saya khawatirkan kepada umat Islam yang ingin membela agamanya dan mengkomparasi dan belajar kristologi. Kita akan dikenai pasal-pasal karet. Kalau satu lebih banyak yang nggak suka, seperti yang terjadi kepada Yesus, mohon maaf ya. Yesus ketika menyampaikan kebenaran yang paling banyak tidak suka, maka dia dimatikan pada waktu itu. Ini terjadi teman-teman. Ketika konsensus mengatakan dia bersalah, padahal jelas Yesus tidak bersalah, maka yang terjadi apa? Yesus disalibkan karena menghujat nama Tuhan menurut orang Yahudi. Padahal orang menemukan dia tidak salah. Ini yang saya khawatirkan terjadi kepada umat Islam. Ketika secara keilmuan kita tidak salah, kita meletakkan posisinya pada tempatnya, yaitu keilmuan. Ya, ketika kita menganalogikan itu juga sesuatu yang mengikuti kitab suci mereka. Karena mereka tersakiti, ya, karena menurut mereka itu tersakiti dan mereka secara konsensus kompak mengatakan tersakiti, kita kena. Padahal parameter di kitab mereka sendiri sudah menunjukkan bahwa itu hal yang boleh. Gitu. Dalam Islam, tidak ada satupun umat Islam yang menggambarkan wajah Rasulullah. Jadi kalau ada yang menggambarkan wajah Rasulullah, kita bisa marah. Karena tidak ada satupun yang menggambarkan wajah Rasulullah. Dari ulama salaf sampai sekarang. Jadi ketika tidak ada dalam keyakinan kita dilakukan oleh umat Islam sendiri dan dilakukan oleh orang lain, kita berhak marah. Tapi yang menariknya adalah ketika mereka sendiri mengumpamakan Tuhannya dengan kelamin seperti Pak JJ, bahkan ada yang mengatakan bahwa pada mulanya firman Yesus adalah Yesus, betul? Apakah tangan Yesus adalah Yesus? Iya. Apakah kelamin Yesus adalah Yesus? Iya. Astagfirullahaladzim. Bahkan mereka sendiri mengatakan konsekuensi dari firman itu adalah yang berfirman, tangan adalah si pemilik tangan, maka kelamin adalah si pemilik kelamin.
Dan itu banyak sekali teman-teman di YouTube saya. Nah, dalam kaidah berpikir seperti ini, ketika saya membawa gagasan dan ide di hadapan mereka dan berharap mereka untuk bantah saya, yang mereka lakukan apa? Marah, kejang. Padahal ketika kita sedang berdiskusi, analogi, kemudian perumpamaan, satir, itu dibenarkan. Dan dalam ranah diskusi, permasalahan yang dibawa pada waktu itu harus diselesaikan pada waktu itu. Karena itu masuk dalam substansi diskusi. Nah, saya menghadapi umat Kristen. Dan saya menghadapi beberapa orang yang mempertanyakan, benarkah Uniriva lakukan itu? Ya, saya lakukan itu. Apa alasannya? Alasannya adalah banyak. Pertama, banyaknya umat Kristen selalu membawa, mohon maaf, tuduhan-tuduhan terkait agama Islam, surga, pesta, seks, dan segala macam. Kalian senang sekali membahas kelamin. Maka saya bertanya, bukankah di kitab kalian sendiri ada bahasan tentang kelamin? Mereka katakan itu perumpamaan dan itu sah-sah saja. Oke. Banyak sekali kalian menganalogikan tentang Tritunggal. Saya mengingat Pak JJ yang menganalogikan Tritunggal. Oke, bagaimana saya bawa ide dan gagasan ini? Dan mereka katakan saya menghina. Teman-teman, dalam ruang dialektika, kita itu adalah orang yang akan menanggapi siapa lawan kita. Tapi kalau kita memaksakan dan monolog terkait apa yang tidak diimani orang lain, itu namanya kita sengaja cari-cari pasal. Sengaja cari masalah. Tapi kalau menampar membalas ketika kita sedang berdiskusi, itu adalah hak jawab, hak membalas. Ya. Nah, ini yang saya bingungkan. Saya bertanya ketika saya sedang berada di komal diskusi, saya sempat bertanya. Saya selalu mencoba untuk menyamakan proposisi. Nah, menurut si Ehad tadi, mempercayai Al-Quran bahwa Memang itu yang tertulis dalam Al-Quran mereka, dan itu yang tertulis di hadis mereka. Kita mau katakan yang berseberangan, Enggak, di sini saja kelihatannya sopan-sopan, tapi mereka juga biasa berkata jelek tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan kok dilahirkan. Itu sering penghinaan-penghinaan seperti itu mereka. Nah, perhatikan teman-teman, ini yang membuat kita akan dikenai pasal-pasal karet ini. Mengikuti hawa nafsu mereka. Bagi mereka mengatakan Yesus itu dilahirkan penghinaan. Padahal itu keyakinan mereka. Kita berdiskusi lintas agama, ya kita bawa fakta-fakta menurut iman mereka dong. Masa kita bawa fakta-fakta yang bukan mereka imani? Tapi menurut mereka ternyata keimanan mereka itu adalah penghinaan. Sama. Mengumpamakan sesuatu dengan kelamin itu adalah penghinaan. Ternyata di kitab mereka ada. Makanya kita yang berdiskusi ini pada akhirnya meminta, tolong deh gereja-gereja, petinggi-petinggi umat Kristen, rumuskanlah parameter penistaan itu agar kami bisa berdiskusi dengan elegan. Rumuskan parameter penistaan terhadap agama Kristen. Karena saya tidak mau saudara-saudara saya yang menurut mereka benar karena sudah memiliki kaidah berpikir yang logik, kemudian dikatakan menista hanya karena ketidaksukaan segelintir orang atau kebanyakan manusia Kristen. Karena gara-gara banyaknya orang Kristen tidak suka, akhirnya kami masuk penjara. Padahal yang kami sampaikan itu benar. Nah, lalu nanti kalian berpikir, kan bisa Uniriva pakai bahasa-bahasa yang tidak ini. Loh, kan saya sudah katakan, saya ini pembaca Bible. Apa yang ada dalam Bible, saya adalah pembaca yang ketika membaca buku berusaha masuk ke dalam buku tersebut. Saya kalau membaca buku kriminal, saya berusaha menjadi pelakunya atau korbannya. Tergantung yang saya baca itu apa. Kalau saya membaca buku animasi, saya membayangkan saya masuk ke dalamnya. Ketika saya membaca Bible, saya berusaha untuk menjadi Bible. Nah, teman-teman Kristen selalu menjawab bahwa Yeskiel pasal 23 ini adalah Tuhan sedang mengumpamakan sebuah kejahatan dengan hubungan badan. Jadi ketika Tuhan mengumpamakan sesuatu, itu sah-sah saja dengan kelamin dan hubungan badan. Dan itu tertulis. Tuhan mengumpamakan Yesus saja dengan anak domba. Mereka mengumpamakan Yesus saja dengan anak domba. Bagi kita sebagai umat Islam itu penistaan. Menyetarakan manusia dengan hewan. Tapi bagi mereka itu tidak masalah. Anak domba Allah, Yesus adalah anak domba Allah. Maka ketika kita mencoba melakukan cara berpikir, konsepsi mereka kita yang menghujat.
Makanya parameter penghujatan dalam iman Kristiani itu seperti apa saya sampai sekarang nggak tahu. Contoh, Ratu Entok menghujat foto Yesus nggak ditangkap. Tapi Paul Zhang sendiri mengatakan itu adalah foto tukang sampah. Makanya bingung terkadang. Kalau Islam coba perhatikan. Tidak ada satupun umat Islam yang percaya bahwa Allah itu penipu. Karena membalas tipu daya bukan penipu. Cara berpikirnya adalah konsekuensi ketika hukuman dilakukan oleh negara kita dengan menghukum mati para terpidana korupsi, maka apakah negara kita dikatakan negara pembunuh? Tidak bisa. Karena itu membalas tipu daya, membalas kejahatan. Itu tidak bisa dikatakan pelaku kriminal. Nah, teman-teman, bagaimana dengan Henry Tan? Kristen juga. Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta mau menjawab pertanyaan saudara-saudaraku umat muslim ya. Tentu kita bingkainya Indonesia Pancasila. Bapak Ibu Saudara, memang saya akan memakai bahasa yang mudah dimengerti. Sekali lagi, ini bukan jorok, ini bukan merendahkan ya, bukan jorok, bukan merendahkan Yesus, bukan. Saya ingin menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sekali lagi, ini bukan bicara jorok, ini bukan bicara merendahkan Yesus ya. Begini judulnya, titik Yesus hanya aksesoris. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya itu sudah empet atas pertanyaan saudara-saudaraku umat mu'alaf. Mungkin ini memang mu'alaf apem ya. Ya, masih aja nanya, Pak Pendeta HTD, itu Yesus itu menikah ya? Ya, tunjukkan ayat Alkitab yang bisa membantah bahwa Yesus itu tidak menikah katanya. Maka saya judulnya titik Yesus hanya aksesoris. Sebenarnya saya sudah sering menjelaskan tentang hal ini ya, dengan bahasa yang alkitabiah. Tapi kan para mu'alaf ini mungkin karena mu'alaf apem ya. Nah, jadi Pak Pendeta HTD pun berusaha untuk menjelaskan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Bahkan menggunakan diksi-diksi yang bagi kita itu vulgar. Ya, jadi kalau kalian bilang bahwa kita harus berhenti berdiskusi dengan umat Kristen selagi mereka masih saja berkoar-koar membahas agama Islam, saya pikir tidak akan pernah ya. Kecuali mereka sendiri sudah tidak ada lagi membahas agama Islam. Karena hak saya adalah sebagai orang yang belajar, membawa critical thinking, supaya tidak banyak orang yang khawatirnya disesatkan, khawatirnya dibenarkan karena perkataan-perkataan kotornya. Nah, jadi ketika mereka bereaksi menuduh saya menista Tritunggal dengan mengumpamakan seperti kelamin, maka saya akan bertanya balik. Bagaimana dengan teman-teman Kristiani yang selama ini mengatakan bahwa firman adalah Tuhan, kaki Tuhan adalah Tuhan, kelamin Tuhan adalah Tuhan? Bagaimana dengan mereka? Atau bagaimana dengan mereka yang mengatakan bahwa perumpamaan tentang persundalan itu adalah sesuatu yang memang benar adanya, kitab yang jujur. Mereka selalu mengatakan kitab kami jujur. Ketika saya berusaha jujur, mencarikan diksi, ide dan gagasan yang make sense dan tak terbantahkan, saya dikatakan menghujat. Nah, jadi artinya apa? Saya pikir walaupun kita menggunakan diksi yang baik sekalipun, contoh mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, mereka akan katakan itu penghujatan. Nah, makanya pada akhirnya apa? Kalau memang tidak boleh lagi terjadi tidak ingin terjadi penistaan agama, tolong pemerintah. Saya memohon dengan sangat pemerintah. Pertama, rumuskan parameter penistaan dalam agama Kristen biar kita ikuti rule-nya. Yang kedua adalah kalau perlu fasilitasi diskusi lintas agama yang akademik antara para apologet dengan apologet, ustadz dengan pendeta, silakan. Atau kami pun bersedia ya berdebat atau berdiskusi dengan para pendeta supaya tidak ada lagi informasi yang dilemparkan berseliweran di ruang publik yang seolah-olah dibiarkan bebas berkembang begitu saja. Seolah dibiarkan penistaan-penistaan.
Ya, begitu. Nah, satu lagi teman-teman yang perlu dipahami, bahwa dalam kaidah dialektika, analogi kemudian itu sesuatu yang dibenarkan. Analogi, menganalogikan sesuatu itu dibenarkan. Dan analogi itu yang saya bawa itu saya meminta untuk dikritisi. Kritisannya di mana, kesalahannya di mana, tidak tepatnya di mana. Ya. Nah, jangan ketika kalian sudah memancing kami mengungkapkan sesuatu yang ternyata itu menyakitkan hati kalian, kalian menangis, kalian playing victim. Maka tolong juga umat Kristen kalau tidak mampu berdiskusi dengan ilmiah, lebih baik tidak usah diskusi. Karena yang ada nanti kalian hanya menghujat nabi kami. Itu juga dengan umat Islam. Kalau tidak ada yang mampu berdiskusi, tidak tahan dengan diskusi, silahkan tidak perlu berdiskusi lagi. Saya adalah umat yang reaktif. Ya, Islam mengajarkan saya untuk diizinkan kalian memerangi orang yang memerangi kalian. Kalau agama saya diperangi secara argumen, maka saya dibolehkan memerangi mereka dalam argumen. Saya melakukan perlawanan. Dalam apa? Dengan cara apa? Komparasi apple to apple. Saya tunjukkan apa yang mereka lakukan itu akan saya kembalikan kepada mereka. Menggunakan kaidah-kaidah yang ada aturannya. Ya, baik itu yang datang dari Al-Quran ataupun dari kitab mereka. Karena saya pendiskusi. Saya akan selalu jadi pendiskusi selama masih ada umat Kristen yang mempertanyakan Al-Quran, mempertanyakan hadis, menuduh Nabi Muhammad. Dan itu sudah terjadi sejak abad ke-7. Yohanes Damaskus, orientalis, penista agama Islam. Tuduhan-tuduhannya seperti Christian Prince, David Wood. Hadir lagi sekarang ini penista-penista lain seperti banyak sekali para apologet Kristen. Kiamat, Sofiatul, Paul Zhang. Apakah mungkin saya membiarkan mereka sementara saya mempelajari kitab mereka dan mempelajari Al-Quran saya? Maka saya akan menggunakan analogi, menggunakan critical thinking, menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk mengedukasi publik. Oh, bahasanya vulgar Uni. Siapa bilang? Menurut Bible itu tidak vulgar. Menurut Bible itu tidak vulgar. Menurut kita vulgar. Secara umum itu vulgar sekali. Tapi perhatikan. Teman Kristen saya yang menjelaskan Yeskiel ini adalah perumpamaan menurut Tuhan. Dan itu sah-sah saja. Bahkan mereka katakan bahwa ini kitab yang jujur. Lalu ketika saya menggunakan analogi yang sama seperti Bible. Justru mereka katakan kita menghujat. Ya. Itu saja mungkin teman-teman yang perlu dipahami. Jadi saya justru kalau seandainya ada yang melaporkan saya, itu menjadi kesempatan saya untuk mensiarkan agama Islam dan membuktikan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Ya. Ya mungkin kalian pikir, wah Nurifa nggak enak loh dilaporkan. Itu konsekuensi kita menyampaikan apa yang benar teman-teman. Kalau saya hanya berkuar-kuar terus dapat AdSense YouTube, kebahagiaan, bisa jadi yang saya lakukan ini bukan hal yang baik menurut Allah. Para ulama terdahulu terdiskriminasi. Kita nggak perlu playing victim teman-teman. Kita tahu konsekuensinya apa. Bukankah kita tahu bahwa kita akan diintimidasi kalau mereka mengatakan secara bersama, mereka katakan mereka tidak terima, mereka keberatan. Lalu yang terjadi kemudian apa? Mereka berusaha menangkap kita. Itu terjadi di zaman Yesus. Yesus tidak berdosa, tidak bersalah. Secara konsensus orang melihat dia bersalah. Maka dia tetap disalibkan, bukan? Ya. Jadi itu konsekuensi menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu kan apa yang kita ucapkan itu koherens. Kebenaran itu teorinya ada 9. Kebenaran subjektif, kebenaran koresponden, kebenaran koherensi, kebenaran pragmatis. Kebenaran yang saya sampaikan itu kebenaran apa? Kebenaran yang koheren. Yang saya sampaikan itu relate dengan apa yang menjadi asbab. Seperti saya katakan, saya pernah mendengarkan Pak JJ, seorang pendebat Kristen dari Malaysia mengatakan Tritunggal itu seperti kelamin. Artinya ditangkap dia. Lalu saya bertanya kepada teman Kristen, ini perumpamaan tentang kelamin ini di Yeskiel ini apa? Ini kitab kami yang jujur. Ternyata ketika manusia melakukan itu, ternyata itu tidak boleh. Mereka katakan penghujatan. Makanya parameter penistaan agama Kristen ini saya masih bingung. Karena kata Ehad tadi, bahwa mengatakan Yesus disalib saja itu sudah penistaan agama. Penistaan terhadap Yesus. Jadi, kalau kita mengikuti keinginan mereka masing-masing, maka kita akan terjebak dengan apa?
dengan mematikan akal kita untuk mengikuti keinginan mereka. Tidak bisa begitu. Kita harus menggunakan kaidah keilmuan. Kita menggunakan cara yang diizinkan secara logika berpikir. Itu ilmu filsafat untuk apa gunanya? Kalau pada akhirnya tidak bermanfaat dalam ranah dialektika. Gitu teman-teman. Ya, kita tidak boleh menghina sembahan orang, itu jelas. Tapi pertanyaannya adalah parameter penghinanya seperti apa dalam iman Kristen? Karena ketika kita katakan Tuhan kalian mati, kita dikatakan menista. Tuhan kalian dilahirkan, kita dikatakan menista. Padahal itu keimanan mereka. Begitu kira-kira. Ya, paham ya teman-teman? Semoga selalu dijaga Allah kita, lisan kita. Saya adalah orang yang sangat reaktif. Teman-teman tahu kalau saya diskusi itu kadang emosi, kadang santai. Saya lihat siapa yang diskusi dengan saya. Gitu. Dan rata-rata saya sudah mulai menghindari penghujat ya. Karena pertama juga menjaga psikologi saya, menjaga mental saya juga. Dan saya ingin lebih profesional dalam ranah akademis. Dan ya itu tadi, saya harus lebih berhati-hati supaya diksi-diksi yang saya lontarkan itu tidak memicu, tidak memantik orang-orang yang tidak sampai menangkap apa yang saya maksud. Karena tidak semua orang kognitifnya sama ya. Oke, banyak kesalahpahaman terjadi. Cek aja di YouTube saya Rifa MOW. Kesalahpahaman ketika saya berdiskusi dengan mereka banyak salah paham atas apa yang saya paparkan. Kadang saya ulangi lagi. Makanya ketika berdiskusi itu saya sekarang sudah mulai punya parameter ya. Saya menghadapi penghujat itu hanya sekali, 2 kali penghujat baru misalkannya. Habis itu saya tidak mau lagi. Gitu. Untuk menjaga kita juga supaya tidak menjadi asbab mereka menghina Allah. Mungkin teman-teman itu saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.